bagus sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Yuli Hanif, SPDI. Saya adalah guru di SMP Negeri 3 Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2021 di LPTK UIN Ar-Raniri, Banda Aceh. Pada kesempatan hari ini, Kamis, tanggal 25 November 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG PAI Daljab Angkatan 2 tahun 2021 dengan mengambil materi bab 5 untuk kelas 8 dengan tema jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Berikut ini video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semuanya sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Ya, bagus. Silakan ditata kerapian bangkumu, ya, kerapian kakinya. Buat yang masih keluar, silakan disiapkan. Untuk kelas 8A hari ini yang tidak berangkat siapa ya? Hadir semua? Ya. Hadir semua dari Adrian sampai Viko. Sebelumnya kita ada materi apa kemarin? Sholat sunnah ya, sholat sunnah munfarid, sholat sunnah berjamaah, dan sholat sunnah munfarid ataupun berjamaah. Di dalam sholat pasti ada sujudnya, ya. Nah, untuk sujud ini materi yang akan kita bahas, ya. Bisa kalian lihat di papan tulis ya, dari PowerPoint yang Bapak sajikan ya. Ini nanti judulnya adalah jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud ya. Ini khusus untuk kelas 8 SMP Negeri 3 Jeruk Legi. Kompetensi dasar materi sujud ini adalah memahami tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Adapun indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya adalah yang pertama, mengidentifikasi tata cara sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Kemudian yang kedua ada mengidentifikasi dalil naqli ya, mengenai sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah mengidentifikasi informasi tentang tata cara pelaksanaan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam materi ini, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode konsep mapping, peserta didik diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi tata cara sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi dalil naqli mengenai sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi dengan benar. Kemudian yang ketiga, dapat mengidentifikasi informasi tentang tata cara pelaksanaan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi dari berbagai sumber dengan benar ya. Ini 3 tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini.
Silakan bukunya dikeluarkan ya sebelum waktu mulai nanti ya. Dikeluarkan dulu buku LKS, buku paket sama buku tulis kalian. Silakan. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak tentang tujuan pembelajaran? Tidak ada ya, semuanya jelas ya. Nah, baik kita mulai dari sujud syukur. Silakan disimak di penyajian Pak Guru sudah ada gambar seorang yang sedang sujud ya. Ini ada gambar anak yang sujud. Kemudian ini adalah rasa gembira sekali ya, karena mungkin ini memperoleh kenikmatan, yaitu ya seperti dalam gambar sepertinya ini memperoleh ijazah dengan predikat lulus ya. Ini kelak kalian akan menerima kertas seperti ini, surat keterangan yang menyatakan diri kalian lulus. Nah ini contohnya ya, dia sujud syukur di sini ya. Terus bagaimana terkait sujud syukur? Nah, sujud syukur ini dilakukan sebagai perwujudan dari rasa syukur yang dilakukan saat hati dan pikiran menyadari betapa besar nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi di sini nikmat ya, kalau syukur itu berkaitan dengan nikmat. Ada lagi penyebab sujud syukur yang tidak ditulis di situ, yaitu karena kita terhindar dari musibah atau bencana. Jadi misalkan diri kalian di tempat yang terkena musibah, tapi ternyata diri kalian itu terselamatkan, terhindar, ya, maka kita dianjurkan untuk sujud syukur, ya. Nah, mayoritas ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa sujud syukur ini sah walaupun dilakukan tanpa berwudu. Jadi tanpa berwudu langsung sujud boleh, sah. Ada yang sebagian ulama begitu ya. Sujud syukur dapat dilakukan sewaktu-waktu dan secara spontan ya. Jadi ini misalnya setelah menerima, nah ini ya, ya langsung alhamdulillah. Tapi ada takbirnya dulu ya. Jadi Allahu Akbar, hatinya harus niat. Aku niat sujud syukur karena Allah Ta'ala. Kalau bahasa Arabnya itu nawaitu sujud syukri fardhu sunnatan lillahi ta'ala. Bukan fardhu tapi sunnah ya, karena hukumnya sunnah. Allah bersamaan dengan takbiratul ihram, yaitu ngangkat kedua tangan kita, laki-laki sekuping, kalau perempuan sebahu ya. Allah. Kalau tidak hafal pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Ya, melafalkan dengan lisan itu hukumnya boleh ya. Yang utama, yang wajib itu adalah membacanya di dalam hati. Jadi pas takbiratul ihram, Allah, ini hatinya harus ucap, aku niat sujud syukur karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar ya, sedekap sebentar, kemudian turun sujud seperti ini, langsung gelosor ke bawah ya. Posisi sujud ini bagian batuk ya, ini nyentuh hidung, nyentuh kedua kaki, nyentuh tangan, nyentuh ya, telapak kaki nyentuh, paham ya? Jadi kalau kamu sujud hidungnya nggak nyentuh, itu kurang sempurna, hidungnya disentuhkan ya. Kalau yang bangkit itu gampang ya, hidungnya panjang ya, kita udah nyentuh ya. Kalau yang pesek itu yang harus di ini ya, ya Riki ya, ditekan lagi ya. Ini tentang sujud syukur ya. Jadi anggota yang harus menempel di tempat sujud ada jidatnya, kedua telapak tangan, hidung. Hidung ini termasuk hidungnya satu, wajah. Ya, ini satu rangkaian, wajah sama hidung sama jidat ini hitungannya satu, ya nempel. Dua telapak tangan jadi 3, 4, 5 ya. Ini adalah dengkul ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu bagian kaki tumitnya ya. Paham ya? Ini bukan tumit, apa namanya? Betul ya? Sini apa namanya? Kalau tumit belakang ya, jari-jarinya ya, itu nyentuh. Nah, ini untuk sujud, baik itu sujud syukur, sujud tilawah maupun sujud sahwi, ataupun sujud dalam sholat juga sama seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh sujud yang di luar sholat. Paham ya? Namanya sujud syukur. Kemudian yang kedua, kita ada namanya sujud sahwi. Sujud sahwi
ini adalah kalau tadi sujud syukur hanya satu kali saja, sujudnya sekali. Jadi setelah baca subhana ya, subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, kalau sujud syukur kemudian duduk terus salam, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, begitu ya Ki? Ya paham? Alif? Nah, jadi kalau perhatiannya lupa dulu dong ya. Kemudian kalau sujud sahwi ini adalah dua sujud yang dilakukan oleh orang yang sholat ya. Jadi dua sujud yang dilakukan oleh orang yang sholat untuk menggantikan kesalahan yang terjadi di dalam sholatnya karena lupa. Jadi kalau sujud sahwi ini sebabnya karena lupa atau ragu-ragu. Paham? Jadi ketika kamu sedang sholat, kamu ragu-ragu. Ini sudah rakaat berapa? Ya, paham atau tidak? Ya, Nis? Iya, ya. Siti, Yati, Tiara dan juga Rut ya. Paham ya? Nah, jadi ketika berdiri sholat kok ragu-ragu. Ini saya sudah rakaat berapa? Nah ya. Setelah ini mau apa? Nah, ini kamu lupa, ragu-ragu lupa. Itu kamu sebelum salam nanti di sini ya. Berarti kamu harus melakukan sujud sahwi namanya. Sujud apa namanya? Sahwi. Nah, sujud sahwi ini diawali dengan membaca takbir diiringi dengan gerakan sujud, kemudian bangkit duduk iftiros di antara dua sujud, kemudian sujud kedua bangkit dari dalam keadaan duduk tawaruk lalu salam. Maksudnya begini, ini kan prosesnya dilakukan sebelum salam, ya. Jadi sedang sholat kamu lupa, ini tidak terus tidak lanjut sujud sahwi ya. Sujud sahwinya nanti di terakhiran sebelum salam. Jadi setelah at-tahiyatul mubarakatus sholawat sampai selesai, ketika mau salam kamu berhenti dulu, lakukan dua sujud, namanya sujud sahwi ya. Sujud baca subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu. Di buku paket ada bacaannya ya. Terus kamu duduk ini, duduk ya, iftiros ya, seperti duduk iftiros biasa. Baca Rabbi firli boleh, Rabbi firli warhamni wajburni warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Kemudian kamu turun lagi, sujud lagi ya. Sujud yang kedua subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali. Kemudian bangkit ya, duduk lagi, terus dilanjut dengan salam, assalamualaikum yang ke kanan, assalamualaikum yang ke kiri. Paham? Jadi dilakukan sebelum salam ya, di dalam sholat tapi sebelum salam, namanya sujud sahwi. Berikutnya yang ketiga adalah sujud tilawah. Sujud tilawah ini dinamakan juga sujud bacaan. Sujud apa namanya? Bacaan ya. Sujud tilawah ini dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah. Ayat-ayat sajdah ya. Nah, di sini ketika membaca ayat sajdah atau mendengar bacaan ayat sajdah, berarti kamu disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Bagaimana caranya ya? Ini dilakukan dengan cara bertakbir dulu ya, seperti biasa. Niat Allah, boleh dibaca nawaitu sujud tilawah ya. Nawaitu sujud tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Atau kalau bahasa Indonesianya, aku niat sujud tilawah sunnah karena Allah Ta'ala. Aku akbar, boleh sedekah, kemudian sujud ya. Paham sampai di sini? Nah, kalau kemudian tanpa mengangkat tangan dilakukan dengan sujud 1 kali ya. Dengan cara sujud tilawah dilakukan dengan cara bertakbir setelah dibacanya ayat sajdah tanpa mengangkat tangan. Atau bisa juga seperti ini. Misalnya kamu lagi duduk ya. Tapi baiknya itu memang sujud tilawah ini dilakukan dalam posisi duduk, jadi tidak berdiri dulu nih. Halo nih, ya, tidak berdiri dulu, tapi apa? Duduk, ya. Halo Ci, ya.
posisinya duduk seperti duduk sedang sholat, ya, duduk. Nah, kemudian di situ kamu niat tadi namanya itu sujud tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian kamu turun, ya, sujud seperti biasa tadi. Bacaannya boleh dibaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, boleh 3 kali, ya. Kalau tidak hafal dengan bacaan sujud tilawah, ya. Untuk bacaan sujud tilawah itu alhamdulillah sudah selesai untuk penjelasan ketiga macam sujud tersebut, ya. Selanjutnya Pak Guru ingin kalian mengerjakan LKPD dalam bentuk diskusi kelompok, ya. Jadi nanti semuanya silakan menyesuaikan dengan kelompoknya masing-masing, ya. Laki-laki ada jadi 1 kelompok, kemudian yang perempuan jadi 2 kelompok, ya. Bisa kelompoknya Raisa, kemudian kelompoknya Sikit, ya. Lalu kelompoknya Sheng, ya. Pak Guru ingin kalian mengerjakan sebuah LKPD secara berkelompok, ya. Kamu identifikasi dulu nama sujudnya apa, ya. Misalnya kalau kelompok 1 berarti sujud tilawah, ya, misalnya, ya. Berarti identifikasi dulu nama sujudnya apa. Nah, sujud tilawah. Ini gambaran saja, ya. Sujud syukur sama sujud sawi juga menyesuaikan dengan ini. Nah, ini dibuat peta konsep, ya. Sebuah konsep dari sujud tilawah ini ide utamanya. Ide sekundernya apa saja di situ. Misalnya ada pengertian, ya. Pengertiannya apa? Nah, pengertiannya apa? Kemudian nanti boleh disertai dengan dalilnya. Dalil ini adalah sumber yang menerangkan tentang sujud tilawah. Kamu tulis Quran suratnya, misalnya ayat berapa, bunyinya langsung kamu simpulkan menerangkan tentang apa, ya. Kemudian nanti sini lagi adalah sebabnya. Nah, sebabnya apa, ya, yang menyebabkan sujud tilawah ini apa. Kemudian yang terakhir di sini adalah tata caranya, tata cara. Cukup jelas, ya? Oke. Nah, silakan boleh berpencar sesuai kelompoknya masing-masing, ya. Silakan. Ya, silakan boleh berpencar kemana yang tidak pakai penggaris atau apa? Kotak-kotaknya tidak harus kotak, boleh. Mengidentifikasi itu berarti memahami, ya, mengenali mana sujud apa dulu, ya. Ya, ide utamanya apa dulu ditulis, kemudian kamu kenali, identifikasi bagian-bagiannya apa saja, ya. Ide sekundernya apa? Nah, kamu taruh di bawahnya. Iya, ini berarti dasarnya ini, ya. Ini dasarnya, ya. Dalilnya, iya, jadi berarti dasar. Dasarnya itu kamu tulis ini saja. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim yang menjelaskan apakah isinya tentang apa. Mungkin ada sini. Ini tulis besarnya kamu simpan pertama. Gitu, ya.
diwakili oleh dua anggota kelompok. Siapa yang kira mau maju ke depan? Ya, Sigit sama siapa? Sama Puji. Ya, silakan boleh maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Perhatikan untuk yang sudah selesai bisa lanjut ke depan ya, memperhatikan ke depan. Ini ada teman kalian dari kelompok 3 yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil kata konsep mereka ya. Kita beri aplaus sekali lagi untuk mereka ya. Kita dibuka bagian depannya. Nama kelompoknya siapa saja di situ? Nama kelompok saya Dibacakan. Sigit, Riki, Piko, Puji, dan Randy ya. Boleh dibuka kata konsepnya? Dilihatkan ke depan sedikit. Ya. Ini hasil kata konsep mereka. Ada sudut syukur ya, itu ide pokoknya. Kemudian pengertiannya, sebabnya, tata caranya ya. Ya, ini dalilnya masih kurang ya. Dasarnya ya udah nggak apa-apa yuk. 3 tepuk tangan untuk ya ini dulu ya pertanyaannya ya. Silakan dibacakan coba hasil dari kata konsep kalian. Sujud syukur. Pengertian sujud syukur. Syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau kebenaran dari bahaya. Sebab melakukan sujud syukur. Ya, dulu. Silakan nanti didengarkan. Ya. Kalau ada yang masih mengganjal di pikiran kalian terkait sujud syukur yang dipresentasikan oleh kelompok 3 ini, paham ya? Silakan nanti ditanyakan kalau ada yang masih sulit. Yuk, dilanjutkan. Sebab melakukan sujud syukur. 1. Mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Tata cara melakukan sujud syukur: menghadap kiblat, niat untuk sujud syukur, sujud seperti sholat dalam dengan membaca doa, duduk kembali dan salam. Ya. Sampai sini ada pertanyaan silakan. Kelompok 1 dan 2 bisa menanggapi dengan bertanya. Belum dipahami. Coba silakan yang angkat jarinya boleh kelompok 1 ya. Ada Naila, silakan tanya Naila. Iya, ini ditanyakan ya. Yang menjadi sebab sujud syukur itu apa ya? Mungkin di situ tadi kurang jelas. Silakan disebutkan lagi sedikit. 1. Mendapatkan nikmat dari Allah. Ya. 2. Terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Iya, jadi sebab sujud syukur itu karena yang pertama menerima nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua karena terhindar dari bencana atau dari musibah. Begitu ya, Nela ya, sudah jelas ya? Ada pertanyaan yang lain untuk kelompok 3 tentang sujud syukur? Gimana kelompok 2? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada berarti boleh kembali ke kelompoknya masing-masing ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Baik, setelah kelompok 3 tadi tampil, kita lanjutkan penampilan presentasi yang berikutnya adalah dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Diwakili oleh Rizka sama Sen ya. Dibacakan dulu nama kelompoknya siapa saja Sen? Rizka? Ada Sinarsiza, Ya. Rizka Wira, Ya. Septia, Ini, Sulistiawati, Olivia, ya. Silakan dibuka kata konsepnya mana seperti apa? Ya, ini sudah ada sujud sahwi ya. Sujud sahwi ya. Di sini ada pengertian dalilnya, sebab sujud sahwi, kemudian yang terakhir ada tata caranya. Iya. Silakan bisa dibacakan hasilnya. Yang lain tolong didengarkan. Ya, kelompok 1, kelompok 3. Nanti silakan tanya mana yang belum kalian pahami. Silakan. pengertian sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau beratur di dalam salat. Dalil sujud sahwi, hadis riwayat Ahmad dan Muslim berisi tentang sunnah sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Ya, terus. Sebab sujud
sebab-sebabnya ya. Ya, sudah di ya, kelompok 3 sedikit gimana pertanyaannya? Kenapa harus melakukan sujud sahwi? Kenapa harus melakukan sujud sahwi? Ya, pertanyaan yang unik sekali, yang bagus sekali. Tepuk tangan untuk pertanyaan. Apa alasannya kenapa kita harus melakukan sujud sahwi? Silakan. Main pintar. Yang artinya apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah dia sudah mengucapkan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah menghilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya. Menurut yang diyakini kemudian hendak sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Ya, jadi ini alasannya dikembalikan ke dasarnya ya. Halo sedikit. Iya. Karena ada petunjuk dari hadis Nabi yang menyatakan manakala kita lupa ya tentang jumlah rakaat misalnya ya, itu dikembalikan kepada jumlah rakaat yang kita yakini. Nah, kemudian sebelum salam itu melakukan sujud sebanyak 2 kali ya. Jadi memang ada dasarnya ya, sumbernya ada dari hadis ya. Itu yang menjadi alasan kenapa harus melakukan sujud sahwi. Tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah ya. Untuk berikutnya adalah penampilan terakhir, yaitu dari kelompok 1. Silakan nanti dari kelompok 1 ada 2 anak yang mewakili untuk mempresentasikan hasil data konsep yang telah kalian buat ya dalam kelompok tadi. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Ya, Reza sama Sarah tadi lagi. Mau tambah lagi? Silakan dari kelompok 1 bisa menyebutkan anggotanya siapa saja. Raisa, Sarsa, Rizky sama Naila ya. Bisa dibuka dulu hasil kelompoknya seperti apa? Ya, ada sujud tilawah ya, nanti silakan didengarkan penjelasannya. Ada pengertian, dasar hukumnya, sebab-sebab dan ada tata caranya ya. Nanti tolong dipresentasikan, dan yang di belakang tolong memperhatikan, mendengarkan. Manakala ada yang sulit silakan tanyakan ke kelompok 1. Silakan boleh disampaikan hasilnya. Pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat sajadah dalam Al-Quran. Dasar hukum sujud tilawah dari hadis riwayat Tirmidzi yang menjelaskan ketika Rasulullah membaca Al-Quran dan sampai pada ayat sajadah, beliau langsung takbir lalu sujud. Sebab-sebab dilakukannya sujud tilawah dilakukan ketika membaca atau mendengarkan ayat sajadah dalam Al-Quran di dalam sholat maupun di luar sholat. Tata cara sujud tilawah: pertama, berdiri menghadap kiblat. Kedua, berniat melakukan sujud tilawah. Ketiga, keempat sujud 1 kali. Kelima, zikir. Dan terakhir salam. Ya, ini tadi hasil presentasi dari kelompok 1 ya tentang sujud tilawah. Ada pertanyaan apa tidak tentang sujud tilawah ini? Silakan. Kelompok 2, 3. Ya, kelompok 3. Puji. Apa manfaat dari sujud tilawah? Apa manfaat dari sujud tilawah? Manfaatnya itu apa? Hikmahnya berarti. Hikmahnya ada ya? Ada. Coba di buku mana? Buku presentasinya ada di sumbernya. Pertanyaannya, apa manfaat dari sujud tilawah? Ya, manfaat berarti hikmahnya. Silakan mulai dibacakan. Manfaat kedua dari sujud tilawah yaitu Dijauhkan dari setan. Kedua, lebih menghayati bacaan Al-Quran. Lebih menghayati bacaan Al-Quran yang kedua. Ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, yang ketiga ini akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, ya. Nomor 3 dulu ya. Iya, itu apa yang disampaikan oleh kelompok 3 sudah jelas semuanya? Jelas. Ya, kalau begitu boleh tepuk tangan untuk kelompok 3. Alhamdulillah, rangkaian kegiatan hari ini sudah selesai ya. Saat ini selanjutnya Pak Guru menyimpulkan hasil dari pembelajaran hari ini. Yang pertama tentang sujud di luar sholat itu ada 3. Yang pertama ada sujud syukur, 2 sujud tilawah, ketiga sujud sahwi. Sujud syukur
ada atau membaca, mendengarkan ayat sajdah. Kalau yang ketiga sujud syahwi, sebabnya karena lupa, ya karena lupa atau ragu tentang sholat, tentang jumlah rakaatnya, tentang rukunnya, tentang kunut ya yang biasa kunut ya, atau karena lupa tahiyatnya. Dan sebelum Pak Guru akhiri, insya Allah besok kita lanjutkan pada materi yang berikutnya, yaitu tentang Bani Umayyah atau dinasti Umayyah. Ya, silakan boleh dibaca dulu, dipahami supaya besok kalian tambah paham dan tambah paham. Kita akhiri dengan membaca doa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.